Apa yang terjadi? Membuatku ketakutan setengah mati. Siapa ini, ada apa? Ya Tuhan, ada darah. Kiki. Minggir dulu. Telepon 120. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Selamatkan anaknya, jangan takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kiki, aku di sini. Nian kakak. Nian kamu bisa punya anak lagi. Yang penting kamu baik-baik saja. Sayang. Anak apa? Kiki. Kamu kenapa? Suamiku. Siapa itu? Jadi Guan Mingsu adalah suamimu selama 3 tahun. Aku sahabat terbaikmu. Tapi kamu tidak mengenalnya. Oh tidak. Saudara iparku lupa ingatan lagi. Kakak. Lihat ini. Jangan ke sini. Guan Mingsu, bisa kamu minta mereka semua pergi. Aku takut. Dokter. Pasien sangat lemah sekarang. Anggota keluarga jangan menstimulasi pasien lagi. Terlalu banyak orang akan mempengaruhi istirahat pasien. Saudara ipar belum pulih. Jangan khawatir. Kak, ayo kita pergi dulu. Ayo. Pelan-pelan. Shen Qiwen. Sudah dipastikan anaknya tidak ada. Dan dia sepertinya kehilangan ingatannya. Shen Qiwen. Kamu puas? Aku peringatkan, jangan main-main. Kamu masih memukulnya. Dia tidak berdiri dengan stabil. Siapa yang kamu salahkan sekarang? Tuan Shen, hentikan. Kakak, hentikan. Ayo hentikan. Shen Xian, bagaimana rasanya kehilangan anakmu? Shen Qiwen. Dari hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Kamu tidak punya hak bicara. Apakah kamu pikir kamu melukai wajahmu saat masih kecil dan menjebak nenekku, bukan? Dia tahu itu. Kenapa? Karena dia adalah nenekmu. Seharusnya kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Pikirkan apa yang telah kamu lakukan. Tuan Nona Lin sudah datang. Kamu tidak dibutuhkan di sini, turunlah, ya? Cian. Kamu baik-baik saja. Shen Qian. Berhenti berjuang. Dia tidak membutuhkanmu lagi. Ayo pergi. Biarkan aku membantumu kembali ke kamarmu.
Cian, lihat aku dengan pakaian ini. Cukup cocok. Cian, apakah aku terlihat seperti Song Qinian? Mari kita berfoto bersama. Apakah itu Lin Qiutong? Setelah lulus kuliah, lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang ke rumahku? Tentu saja aku datang untuk mencarimu. Berani sekali kamu datang. Hei Mingsu, kamu kenal Qiutong sebelumnya? Apakah ada kesalahpahaman antara kalian berdua? Dia orang yang baik. Song Qinian berhenti berpura-pura. Apakah kamu pikir kamu bisa menarik perhatian Cian dengan berpura-pura amnesia? Kamu tidak pantas. Tunggu sebentar. Mingsu bilang Cian. Cian yang mana? Apa? Apa yang kamu coba katakan? Lihat sendiri. Qiutong, kamu benar-benar bermain keras. Siapa pria ini? Mengapa kamu menunjukkan ini padaku? Kamu masih berpura-pura menjadi Song Qinian. Berhenti berpura-pura. Berhenti berpura-pura. Pergi dari sini. Guan Mingsu. Song Qinian. Aku tidak percaya kamu tega melihat foto-foto itu. Buka pintunya sekarang. Aku. Ah. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Shen memang tidak ada di kantor monster. Tuan Shen, maafkan aku. Nansuan, kamu keluar dulu. Ah! Katakan padaku ada apa? Hal menjijikkan. Sejam yang lalu, Lin Qiutong membawa foto-foto ini untuk mencari Nian Nian. Malam itu aku mabuk. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku di sini untuk memperingatkanmu agar tidak mengganggu Nian Nian lagi. Guan Mingsue. Jika dia tidak kehilangan ingatannya, menurutmu kamu punya kesempatan untuk tetap berada di sisinya? Tidak ada jika. Jangan lupakan bagaimana kamu memperlakukannya selama 3 tahun terakhir. Jika kamu merasa bersalah, kamu harus menjaga Lin Qiutong MU sendiri. Aku bilang padamu. Bukan urutanmu untuk menyalahkanku. Apa yang harus aku lakukan? Ning Ning hanya mengenalku sekarang. Aku akan pergi ke desa bersamanya untuk menemui neneknya. Nenek? Cian, kamu di sini. Kepala Lian Qiao. Mengapa kamu melakukan ini?
Xian, jangan marah. Dengarkan aku. Hari aku bangun adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Dan hari paling bahagia karena aku tahu bahwa orang yang kamu sukai adalah aku. Ternyata semua ini bukanlah hayalanku. Bisakah kamu berhenti berpura-pura denganku? Aku ingat semuanya. Aku suka Song Qinian. Dan aku akan mengungkapkan perasaanku pada Song Qinian hari itu. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin? Ci, kapan kamu ingat? Lian Qiudao. Kembalikan peluit Kiki padaku. Tidak, Kembalikan peluit itu padaku. bukan seperti itu. Ci, orang yang kamu suka adalah aku. Peluit. Minum obat. Berikan padaku. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani mengganggu Kiki lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Mulin. Cian. Song Qinian, jangan pergi. Dia sudah melupakanmu. Mari kita mulai lagi. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Mengapa ini terjadi? Kiki. Tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Kiu. Kamu masih punya aku. Harapan? Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Oke. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Nenek, Kiu. Nenek, bagaimana kabarmu? Cepat. Jika Nenek merasa tidak enak badan, kita akan segera pergi ke rumah sakit. Nyan, kamu bisa bicara sekarang. Kapan itu terjadi? Baru saja. Tapi Nenek, ada apa denganmu? Bagaimana kesehatanmu? Aku sehat-sehat saja. Jika aku tidak mengatakan itu, maukah kamu kembali untuk menemuiku? Bukankah aku merindukanmu? Itu membuatku sangat ketakutan. Tapi... Oh, Nenek, apa yang kamu bicarakan? Ini suamiku Guan Mingsu. Halo nenek, panggil saja aku Mingsu. Mingsu. Apakah aku salah mengingat namamu? Ini semua salahmu. Sudah 3 tahun, dan tidak pernah kembali untuk menemuiku. Nenek sudah lupa namamu. Ini salah nenek. Jangan khawatir nenek. Mingsu dan Nyan pasti akan sering kembali. Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu akan kembali. Aku tidak menyiapkan apa-apa. Aku akan membuatkanmu semangkuk mie polos. Nenek, jangan repot-repot. Mari masuk dan istirahat. Kamu bisa istirahat. Ya, kamu tidur lebih awal. Ayo pergi. Mengapa aku ingat suami Nyan adalah Shen Xian? Xiao Shen, kamu mengundang kami jauh-jauh ke sini. Ada apa? Kamu terlalu muda. Mr. Shen selalu menangani urusan perusahaan dengan baik. Semua orang tahu bahwa Shen dipromosikan oleh nenek tua. Mr. Shen, kamu keluar sekarang.
Kamu membuat kami sulit. Aku tidak peduli. Tidak masalah siapa presidennya. Yang penting adalah memastikan kepentingan para direktur kami. Haha. Huh? Apakah kamu mengancamku, Mr. Zhao? Jika istrimu tiba-tiba tahu, dia punya beberapa saudara perempuan, dan melahirkan 3 anak tanpa rasa sakit, maka drama di rumah Mr. Zhao jauh lebih menarik daripada di perusahaan. Kian, aku selalu menghormatimu. Tapi anakmu terlalu berani. Dia menggelapkan 8 juta yuan dari anak perusahaan. Tapi sekarang dia sudah kehilangan segalanya. Uang bukanlah masalah besar. Tapi orang-oranglah yang paling penting. Ya. San. Mari saya tunjukkan sesuatu yang bagus. Bagaimana kamu melakukannya? Mr. Shen tidak menandatangani pesanan lintas batas ini. Keuntungannya lebih dari 100 juta. Hahaha. Saya sudah menunjukkan ketulusan saya kepada 3 direktur. Tapi saya tidak punya banyak kesabaran. Tolong beri saya jawaban malam ini. Oh, saya benar-benar tidak menyangka itu dia. Itu dia. Haha. Mori Maken. Kamu akhirnya datang. Kemarilah Ayan, mari makan bersama nenek. Tidak banyak hidangannya. Saya tidak tahu apakah hidangannya sesuai dengan selera Anda. Nenek, apa yang kamu katakan? Terlihat menggugah selera. Duduklah. Ah, Saya bilang Tuan. Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk makan gratis, bukan? Yan datang untuk membantu kami menjual anggur di desa kami. Ya, Ayan? saya di sini untuk membantu nenek menjual anggur. Nenek, kapan kamu bertemu dengannya? Saya pikir dia penipu. Saya bilang Tuan. Saya lupa memberitahu Anda. Dia asisten baru saya. Ya, asisten Shen. Asisten Shen. Ya. Ya. Manajer Guan. Saya bisa menjual anggur sendiri, Shen. Kamu bisa pulang dulu. Manajer Guan. Anda tidak bisa menanganinya sendiri, bukan? Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda tinggal? Saya bisa minum dengan Guan. Oke, aku bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Mingsu, kamu tidak bisa minum sebanyak itu, berhentilah. Mingsu, minum pelan-pelan. Kenapa kamu bersaing dengannya? Jangan hanya minum. Itu bisa melukai perutmu, makanlah sesuatu. Minumlah sedikit. Asisten Shen. Aku dengar kamu membiarkan sekretaris wanitamu minum untukmu. Menurutku kamu tidak perlu bersikap keras Itu kepala. bukan sekretaris wanita. Dia adalah istriku. Dia adalah mantan istriku. Biar aku jelaskan.
Kita belum bercerai. Hei, Mingsu, kamu baik-baik saja? Dia hampir pingsan di meja. Tidak apa-apa, ayo. Ah, Nian, lihat. Yan sudah mabuk. Asisten Shen. Kalau kamu tidak bisa minum, jangan minum. Itu membuat Mingsu juga mabuk. Mingsu, biar aku antar kamu kembali ke kamarmu. Ayo. Pelan-pelan. pelan-pelan jangan jadi mesum. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku? Semua itu salahku sebelumnya. Aku hanya mencintaimu sekarang. Jangan tinggalkan aku. Kamu mabuk. Aku akan ambilkan kamu semangkuk sup penghilang mabuk. Aku baik-baik saja, Nenek. Kalau aku tidak memintamu datang, apakah kamu tidak akan datang menemuiku sama sekali? Nenek ini. Aku tanya kamu apa yang terjadi dengan keguguran tahunan itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Nenek, duduklah. Ya, Aku benci Chen Xian. Dan aku tidak suka Song Qingnian. Tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana mungkin aku tega melakukan sesuatu pada anak yang belum lahir? Apa yang aku inginkan? Aku ingin Shen Xian memukulku. aduh, Nenek, selama bertahun-tahun ini. Apakah kau pernah memperlakukan aku sebagai anggota keluarga Shen? Apakah kau pernah memperlakukan aku sebagai cucumu sendiri, bahkan untuk sesaat pun? kalau aku tidak memperlakukanmu sebagai cucuku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu masuk ke perusahaan? Kau kasihan padaku. Tapi yang paling aku butuhkan sekarang bukanlah kasihan. Kau pikir begitu? Nak, kau sebaiknya bicara lebih sedikit. Nenek. Dari kecil sampai dewasa, aku selalu merindukanmu untuk peduli padaku. Dan melihatku. Dan untukku, bahkan untuk sesaat pun. Tapi kau tidak melakukannya. Kau hanya peduli pada Shen Qie. Shen Qie. Dan aku. Di mana aku? Jadi kau telah menyebabkan begitu banyak masalah di perusahaan. Hanya karena ini. Berhentilah, kau tidak ada bandingannya dengan Cie. Nenek. Kalau kau membantunya, kau hanya akan memiliki satu cucu. Oh, hei. Tunggu. Aku tidak akan ikut campur. Hei. Nian sudah kembali. Hahaha, Di mana Nenek Song? oke hahaha. Lama tidak bertemu, kau menjadi lebih cantik. Terima kasih, Tante-Tante. Oke. Oh hahaha. Nenek baru saja keluar. Tante-Tante, silakan minum teh dulu. Nian. Kau sekarang benar-benar bisa bicara. Terima kasih. Bagus sekali haha. Nian. Saya dengar kamu membawa suamimu kembali. Biar semua orang melihat. Ya. Yang mana di antara kalian suami Nian? Aku? Aku Guan Mingxi, suaminya. Halo ibu-ibu. Nian sudah kita lihat sejak kecil. Kita tidak tahan sedikit pun dia dizalimi. Kalian sudah menikah selama bertahun-tahun. Ya, memang keterlaluan. Ibu-ibu benar. Dulu aku sangat buruk.
Aku buta saja. Aku brengsek karena tidak melihat kebaikan Nian-Nian padaku. Sebenarnya dia biasanya sangat baik padaku. Dia melakukan semua pekerjaan rumah. Kami bahkan tidak bisa berdebat. Itu bagus. Nian-Nian, aku akan memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Siapa yang akan membiarkanmu dizalimi? Aku akan membuatnya lebih buruk. Bagus, bagus. Mendengar kata-kata Mingsu, kami merasa lega. Kami tidak sempat datang. Pernikahanmu, kami harus memberi hadiah untukmu. Ayo ambil saja. Memalukan sekali. Ambil saja, ambil. Ambil tidak perlu. Dan beberapa makanan khas dari kotaku. Dan ini dan asisten Shen. Cepat ambil saja. Ambil saja. Hei. Kapan kalian berencana untuk punya anak? Kamu sangat beruntung. Suamimu tinggi tampan dan baik padamu. Ibu-ibu mari makan. Baiklah, oke. Makan yang banyak. Berapa hari kamu akan tinggal kali ini? Tinggal di kota begitu lama. Kamu belum terbiasa tinggal di pedesaan ya? Datanglah berkunjung kalau ada waktu. Oke, Habiskan lebih banyak waktu dengan nenekmu. oke aku pulang sekarang. Bibi, kalian bicara dulu. Oke. Ada masalah di perusahaan. Aku harus kembali. Kuharap kamu bisa berangkat lebih awal. Jaga baik-baik Kiki. Aku akan kembali setelah menyelesaikannya. Pergi sekarang. Oke. Hidup saja dengan baik. Kalau butuh apa-apa telepon aku. Oke. Kami pergi dulu. Kami ada urusan. Datang main lain hari. Ayo pergi. Oke, jangan antar kami. Jangan antar aku pulang. Dah. Hahaha. Dia di mana? Dia bilang ada kecelakaan di perusahaan. Dan langsung pergi terburu-buru. Dari ekspresinya, sepertinya serius. Pagi kakak Shen Qiwen. Pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Direktur bertanggung jawab atas grup. Siapa pengambil keputusan sebenarnya? Terserah mereka. Selama ketidakhadiranmu, perusahaan jadi kacau. Aku yang maju dan memenangkan 3 kontrak penting. Sekarang proposal untuk mengganti presiden sudah disetujui. Aku presiden barunya. Sekarang meski punya saham kamu tidak bisa melebihiku. Kamu kalah. Shen Qiwen. Berhenti. Kamu mulai marah. Aku kasih waktu 10 menit. Pergi dari grup ini. Ngomong-ngomong, kamu bisa tanya nenek. Apakah dia mau bantu kamu kali ini? Hati-hati di jalan. Telepon nenek kalau sudah sampai rumah. Nenek jangan khawatir. Hai. Kalau gitu aku duluan ya. Nenek aku akan merindukanmu. Jaga diri baik-baik. Tunggu aku. Oke. Aku akan kembali akhir pekan ini. Nenek, kami berangkat sekarang. Oke. Aku bisa urus ini sendiri. Kalau kamu mau lebih banyak waktu dengan nenek, kamu bisa tinggal. Tidak, aku ada janji ketemu seseorang.
Nyonya Song lewat sini. Ya, Kamu, Yo Luote. apa yang kamu mau dariku? Nyonya Song maksud kamu apa? Bukannya kamu suruh aku cek foto sebelum operasi Shen Qiwen. Lihat ini. Bagaimana mungkin aku suruh kamu cek ini? Kamu yang suruh aku cek. Wajah CEO kita dulu sangat buruk. Tapi apa maksudmu dengan menunjukkan ini padaku? Nyonya suka lupa ya. Kita sedang menyelidiki kasus penculikan. Sekarang aku bisa pastikan. Dia adalah Keiki Tangan dalam penculikan 3 tahun lalu. Dan dalangnya adalah Lin Qiutong. Lin Qiutong putri sulung keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia menculik orang dan tidak ada kasus penculikan 3 tahun lalu? Nyonya Song. Kamu ingat alasan kematian ayahmu? Ayahku. Ayahku punya penyakit jantung dan dia tinggal di rumah sakit. Dia meninggal karena serangan jantung. Jangan selidiki. Nyonya Song, Nyonya Song. Siapa kamu? 3 tahun lalu tentang penculikan dan kematian ayahku. Apa yang kamu tahu? Katakan semuanya padaku. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu berani mengganggu Kiki lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Linmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiao Jiao, Aku baik-baik saja. Kenapa kamu mabuk sekali? aku baik-baik saja. Maaf aku salah sebelumnya. Aku sangat merindukanmu. Mr. Shen, apakah Anda keberatan jika saya membawa istri saya tidak masalah? Senang bertemu dengan Anda, Mr. Shen. Saya Song King Nian. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Nini Presiden Shen baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana mungkin kamu pernah bertemu dengannya? Mr. Shen jangan khawatir, tidak apa-apa. Manajer Guan memiliki istri yang cantik. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Pelayan. Apakah enak? Ya, Apakah Anda memiliki pertanyaan lain tentang kerja sama kita? Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Tidak masalah. Kita bisa menandatanganinya sekarang juga. Saya punya pertanyaan. Mengapa Anda memilih saya? Selama Anda menandatangani kontrak ini, posisi Mr. Shen akan aman. Kita bisa terus bekerja sama di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, Mr. Shen tidak akan mengecewakan saya kan? Gunakan saya untuk sepenuhnya menekan Shen Qian. Agar Shen Qian bisa putus dengan Song Qingyan sepenuhnya. Mungkin Guan Mingsu tidak menyadarinya. Kamu cukup kejam. Tentu saja. Saya berharap kerja sama kita menyenangkan. Dan semoga kalian segera memiliki bayi. Saya akan keluar sebentar. Saya akan segera kembali.
Mr. Shen, apakah ada sesuatu di wajah saya? Tidak. Saya hanya melihat keharmonisan antara Anda dan Guan Mingxiu. Saya iri. Shen Qian. Shen Tian, kamu melupakan Song Qingyan 3 tahun lalu. Tapi sekarang dia telah melupakanmu. Dan masih bersama Guan Mingsu. Aku benar-benar ingin kamu melihat bagaimana mereka sekarang. Qian, apakah kamu baru saja bilang kangen sama aku? Benarkah itu? Kamu tidak percaya padaku. Aku tahu bahwa Song Qingyan sama sekali tidak mencintaiku. Dia telah membohongiku. Qian, kamu akhirnya melihat dengan jelas. Yang paling mencintaimu hanya aku. Kamu sangat mencintaiku. Kenapa kamu masih membantu Shen Qiwan? Dia membantu Shen Qiwan mendapatkan pesanan besar. Apakah itu ide kamu? Jika aku tidak melakukan ini, apakah kamu akan datang ke sini untuk mencariku? Aku mengorbankan diriku sendiri. Seluruh keluarga Lin akan membantu Shen Qiwan mengambil alih. Menurutmu aku melakukan ini untuk apa? Qian, aku hanya ingin mendapatkanmu. Bagaimana kalau begini? Mari kita punya anak. Aku akan meminta Shen Qiwan mengembalikan perusahaan padamu. Ha? Kia Yao. Kamu benar-benar gila. Qian, aku gila. Aku sudah gila sejak 3 tahun lalu. Aku gila karena mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Aku gila karena membiarkanmu menikahi putri Song Guanliang. Aku gila untuk mendapatkanmu. Aku telah mencintaimu selama 15 tahun. Shen Qian, 15 tahun. Maafkan aku. Maafkan aku, Paman. 15 tahun. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Shen Qian, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mencintaimu daripada aku. Aku juga mencintaimu. Xiao Qiu. Aku ingat sekarang, kita benar-benar pernah bertemu sebelumnya Presiden Shen. Aku sedang berbelanja dengan Mingsu. Kamu bersama Lin Qiu Tong, kamu ingat? Kamu kenal Lin Qiu Tong. Dia adalah alumniku. Dia datang ke rumahku minggu lalu dan mengatakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Jangan bahas ini lagi. Mr. Shen, apakah Anda menyukai Qiu Tong? Menurut saya Hubangin kira. Belum cukup dekat untuk membahas topik seperti ini. Mr. Shen, apakah Anda malu? Saya dengar dari Mingsu bahwa Qiu Tong juga menyukai Anda. Karena kalian berdua saling mencintai. Maka saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Ada apa? Ah, tidak apa-apa. Saya Ada Yursen. Tolong sampaikan ke Mr. Kuo untuk saya. Maaf, saya terlambat. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya?
Ada hal mendesak. Apa kamu tidur dengannya? Itu bukan urusanmu. Kataku kalau kamu tidur dengannya. Shen Qiwen, kamu menyakitiku, lepaskan aku. Tidak bisakah kamu dengar dia bilang sakit? Shen Qiwen. Aku beritahu kamu. Qiu dan aku saling mencintai. Apapun yang kami lakukan itu bukan urusanmu. Cara kamu melihat sekarang. Kamu terlihat seperti anjing yang mengibaskan ekornya. Siwen, kamu pulang dulu. Besok aku jelaskan padamu. Kamu salah paham. Apakah Tuan perlu menjelaskan pada anjing? Anjing hanya menjalankan perintah. Qiwen, baik-baik. Jangan buat masalah, cepat pulang. Shen Xian, kamu bilang kamu dan Qiu saling mencintai. Bagaimana dengan Song Qinian? Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Setelah perceraian selesai, aku akan secara resmi melamar Qiu dan memberinya identitas yang sudah lama tertunda. Cian, Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu. Kupikir aku yang paling menyedihkan. Tapi ternyata kamu. Hahaha. Apa yang ingin kamu katakan? Kita seperti karakter dalam dongeng. Hidup sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Dan kamu. Kamu bermain sebagai pangeran muliamu dan aku. Ksatria yang konyol. Hahaha. Tapi Jiu. Aku lelah. Aku sangat lelah. Aku juga ingin menjadi seorang pangeran. Dan jatuh cinta pada sang putri. dia mabuk. Aku akan membawanya kembali. Lin Jiutong. Apakah kamu pikir cintaku padamu tidak takut? Selama bertahun-tahun, Aku telah mencintaimu diam-diam dan tanpa pamrih. Aku bahkan menjadi iblis untukmu. aku rela melakukannya. Tapi bagaimana denganmu? Aku memintamu untuk berpikir dengan tenang. Apa yang telah kamu jadikan sekarang? Dulu kamu cerah dan suka tertawa. Tapi sejak kamu jatuh cinta pada Shen Qian, Aku belum pernah melihatmu tersenyum lagi. Cian, kamu tidak seperti ini. Cian, jangan dengarkan omong kosongnya. Shen Qingwen, diam. Hahaha. Tidak hanya aku Shen Qiwen di ruangan ini. Kamu Lin Qiutong juga anjing. Anjingnya Shen Qian. Shen Qiwen. Keluarlah. Keluarlah. Jiu. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah Shen Xie masih akan menikahimu? Aku akan menelepon polisi. Aku akan menelepon polisi. Biarkan polisi menangkapmu. Kebenaran. Kamu katakan padaku dengan jelas. Apa yang kamu pikirkan? Kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Jika Qiu tidak melindungimu, kamu akan tertabrak olehku. Dia akan menikahimu. Aku baru aja nunjukin dia video tukar wajah. Dia udah 3 tahun di penjara buat aku. Shen Qiwen. Lagi ngapain sih? Aku udah bilang Shen Qiwen. Hahaha.
Kamu ngomong apa sih? Gila ya? Bodoh. Shen Jingwen besok ulang tahunku. Kamu harus datang. Aku gak bisa besok. Besok aku mau ngungkapin perasaan ke Kiki. Aku udah nunggu lama banget buat momen ini. Oh gitu ya? Ya udah semoga lancar yang ngungkapinnya. Terima kasih. Aku duluan ya, selamat ulang tahun. Kiwen. Aku butuh kamu. Aku terlalu kenal Cian. Kalau dia suka sama seseorang, bakal seumur hidup. Tapi kenapa dia ngungkapin perasaan ke si bisu itu? Kiwen, kamu harus bantu aku buat hentiin mereka. Kamu bakal bantu aku kan? Aku bakal bantu kamu. Kiu. Tapi kamu udah mikir belum? Bahkan kalau Shen Qian gagal ngungkapin perasaan kali ini. Gimana kalau lain kali? Gimana kalau lain kali? Ya bikin dia ganti rasa sayangnya ke Song Qinian jadi benci. Maksud kamu nodain kesucian si bisu kecil itu? Ayahnya Song Qinian itu supir truk barang. Biasa dia ngambil kerjaan sampingan buat barang-barang kecil. Buat cari uang tambahan kalau dia buru-buru cari uang. Dia harus nyulik aku, anak keluarga Lin. Om. Nyulik itu ilegal. Dan masuk penjara. Ya Song Guanliang bakal masuk penjara. Reputasi Song Qinian dan keluarganya bakal hancur. Aku mau dia gak bisa angkat kepala lagi di depan Cie. Tapi meski begitu, dia bakal tetap ngungkapin perasaan. Kamu pikir keluarga Shen kamu bakal ngizinin dia nikah sama anak orang yang nyulik? Aku ngerti. Saya akan pergi dan bersiap sekarang. Paman. Apapun yang terjadi, saya yang akan bertanggung jawab. $70.000. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu tidak boleh mengalami kecelakaan. Hei. Ya ini dia. Di mana barangnya? Ya. Ada karung yang terisi di sisi kiri gerbang. Oh, ini sangat berat. Apa isinya? Jika bukan karena bayaran tinggi untuk pesanan ini, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak peduli. Bawa saya ke apoteker. Siwen ikat saya dengan cepat. Kiu. Saya terkena natrium hydroksida. Kamu bisa melepaskan diri dengan sedikit usaha. Hahaha. 70.000 tidak cukup untuk pesan teks. Ambil ponselnya dan ambil foto saya sekarang. Saya sudah memeriksa tempat ini. Hanya ada satu kamera yang rusak. Pabrik ini sudah lama ditinggalkan. Tidak ada orang.
Bahkan tidak ada makhluk hidup. Kamu mau kemana? Pergi ke mobil dan bawa orang tua itu ke sini. Ribet kalau dia bangun. Dan kamu? Tunggu saja di sini untukmu. Shen Qian akan datang untuk menyelamatkanmu. Ya. Ramai sekali di malam hari. Song Qinian Nona Lin. Bagaimana rasanya digigit oleh anjingmu sendiri? Ada apa denganmu? Xing, kamu sudah berbohong padaku sebelumnya. Kamu sudah berbohong padaku. Apa yang aku bohongi padamu? Selain itu, bahkan jika kali ini kita berbohong padamu dan kamu Lin Qiutong, satu kebohongan demi kebohongan, apa kamu lelah? Kapan kamu mulai? Ini sup penenang, minumlah selagi panas. Kamu belum kehilangan ingatanmu kan? Aku serius tentang kamu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku akan memberimu kompensasi apapun. Kompensasi terbaik yang bisa kamu berikan padaku adalah menandatangani perjanjian perceraian, menghilang dari pandanganku sekarang juga. Kakak. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Kakak. 3 tahun lalu. Aku langsung jatuh cinta padamu saat kuliah dulu. Aku ingin mengenalmu. Aku sengaja menunggumu di depan pintu kelasmu. Lalu aku tidak sengaja menabrakmu. Dan aku tahu kamu tidak bisa bicara. Aku belajar bahasa isyarat dari nenekku. Hanya untuk berkomunikasi denganmu. Dan hari itu aku mengajakmu ke mercusuar. Sebenarnya aku ingin menyatakan cinta padamu. Maafkan aku. Aku melanggar janjiku. Karena aku mengalami kecelakaan mobil. Aku melupakan semua kenangan kita. Dan melupakanmu. Aku sudah bilang aku ingin bercerai. Terlambat untuk mengatakannya sekarang. Dasar bodoh. Apa kamu ingat? Aku pernah bilang padamu sebelumnya. Tak peduli di mana aku berada. Selama kamu meniup peluit ini, aku akan muncul di sisimu. Ini punyamu. Dengan namaku terukir di atasnya. Punyaku ada namamu terukir di atasnya. Dan ponsel ini sudah tidak aktif selama 3 tahun. Aku tak pernah tahu kata sandinya. Tapi hari itu aku mendapatkan kembali ingatanku. Aku menyalakannya. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Kakak. Aku tahu apa yang aku katakan sekarang, atau melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku mohon. Beri aku kesempatan lain. Kesempatan terakhir. Biar aku mencintaimu lagi. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin kamu bekerja sama denganku dalam sebuah sandiwara sampai Lin Qiutong dan Shen Qiwen menunjukkan belang mereka.
Aku ingin mendengar mereka mengakui kejahatan mereka dan untuk ayahku dan aku. Baiklah. Ahlin Kyutong. Kamu sangat kejam. Kamu menggunakan Shen Qiwen untuk menyakiti hidupku dan hidup Qian. Kamu menggunakan Shen Qiwen untuk menghancurkan hidupku dan hidup Qian. Dan juga membunuh ayahku. Semua ini perbuatanku. Bukan urusan Qiu. Qian, aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Aku telah memberikan segalanya untukmu dengan segala cara. Selama bertahun-tahun ini, mengapa aku masih tidak bisa menggantikan tempat Song Qingnian di hatimu? Mengapa Lin Kyutong? Jangan terlalu terobsesi. Aku pikir kamu sakit. Apa yang kamu butuhkan bukanlah aku. Kamu perlu menemui psikiater. Hei, kebetulan aku kenal psikiater yang sangat bagus. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu padanya? Jangan bilang begitu tentang Qiu Tong. Semua ini karena kamu. Mati. Qiye. Hei, cepat! Kakak, kamu akan baik-baik saja. Tahan, kita hampir sampai. Cepat. Terima kasih. Sini kamu masih berhutang padaku sebuah pernikahan. Aku tidak terobsesi. Aku tidak terobsesi. Ning jangan khawatir. Dia sangat mencintaimu. Dia akan baik-baik saja. Nyonya minumlah air. Operasi ini akan memakan waktu lama. Kamu sudah berdiri seperti ini dan Tuan Shen belum keluar. Kamu baru saja pingsan. Lin dan Sue, bisakah kamu bicara dengan benar? Dia belum keluar. Nian. Nenek, ini semua salahku. Salahku kamu jadi seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Yang bersalah adalah Shen Qiwen si brengsek ini. Dan gadis tetangga itu. Mereka benar-benar terobsesi. Nian jangan menangis. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Semakin kita harus kuat. Kita sebagai keluarga harus lebih kuat. Dia akan baik-baik saja. Si brengsek kecil ini, dia sudah melakukan banyak hal yang mengecewakanmu. Kita harus menunggunya bangun dan melunasi hutangnya perlahan. Nenek benar. Adikku akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Kakak ipar kami membawakanmu bubur. Silakan makan sedikit. Makanlah sedikit agar punya tenaga. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa makan. Bibi keking. Aku akan ke kamar mandi dulu. Kedua anak ini sangat menderita.
Aku tahu. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk menebusnya. Tidak. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Dan biarkan aku mencintaimu lagi. Mulai sekarang. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Bisakah kamu mempercayaiku lagi? Maafkan aku. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Karena aku mengalami kecelakaan. Aku lupa semua kenangan kita. Dan melupakanmu. Dan hari itu aku memintamu pergi ke mercusuar. Aku sebenarnya hanya ingin mengaku padamu. Aku menyukaimu. Lin Qiutong bersamaku. Cepat siapkan 1 juta yuan tunai dan kirim ke alamat ini. Atau dia akan mati. Kalau kamu hubungi polisi aku akan membunuhnya. Kamu punya waktu 20 menit untuk sampai ke sini. Tolong tunggu aku. Aku akan segera sampai. Lin Qiutong. Li Chengpeng. Kenapa Qiwen lama sekali? Kenapa kamu belum bawa Song Guanliang ke sini? Mungkinkah dia sudah bangun? Tidak, aku harus pergi melihat. Li Qiutong. Halo. Aku datang. Kiu. Aku tidak akan biarkan Shen Xian menyakitimu lagi. Shen Xian. Kiu. Halo, apakah ini 120? Zhao Yilu 798. Aku menabrak seseorang, cepat datang. Cepat datang. Jangan bicara. Apa aku menabrak seseorang? Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia.
Selama kamu patuh, aku janji dia akan baik-baik saja. Kamu mengerti? Cukup. Jalan. Kamu ingat ini. Kamu menabrak seseorang dengan mobilmu. Selama kamu mengaku bersalah, anakmu akan baik-baik saja. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Aku mengerti. Berani. Jika kamu masih merasa sakit, kamu lapar atau haus, aku akan ambilkan sesuatu untuk dimakan. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Kenapa kamu masih tertawa? Aku tertawa karena aku beruntung. Waktu itu aku selamat dari kecelakaan mobil. Kali ini aku selamat dari tusukan. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Cui-cui. Maaf, aku kehilangan ingatan 3 tahun yang lalu. Aku pikir aku suka Lin Kyudong. Aku menyiksamu selama 3 tahun. Jangan bilang begitu. Mari kita jalani hidup yang baik bersama. Oke, aku janji. Aku tidak akan pernah menyebut hal-hal ini lagi. Jadi, selama ini, kamu selalu mencintaiku. Benar? Ya. Oke. Dari awal sampai akhir. Aku hanya mencintaimu. Shenxian. Aku mencintaimu. Kiki. Aku juga mencintaimu. Quan Xiao. Li Nansun, kapan kamu muncul di sini? Kamu membuatku takut. Kita muncul hampir bersamaan. Tapi kamu tidak melihatku. Guan Shao, pasangan ini sudah melalui banyak hal. Kamu tidak punya kesempatan sebelumnya. Atau di masa depan. Menyerahlah, tidak ada kesempatan. Selama aku merasa bahagia setiap tahun, aku akan puas. Dermawan. Tentu saja. Menurutku, aku bisa menemukan wanita manapun. Dia di mana? Kamu sulit ditemukan. Ayah. Dulu kamu kecanduan alkohol dan kamu tidak mampu membeli yang bagus. Hari ini putrimu tidak peduli padamu. Aku akan minum bersamamu.
Ayah. Aku bisa bicara sekarang. Tapi sayangnya kamu tidak bisa mendengarnya lagi. Shen Qiwen dan Lin Qiutong telah membayar harga atas apa yang mereka lakukan dan telah dihukum oleh hukum. Ayah. Aku akhirnya membersihkan namamu. Ada kabar baik lagi. Aku akan menikahi Qian. Jangan khawatir kali ini, kita akan semakin baik di masa depan. Minum obat. Aku rindu ayah. Song Qingnian. Aku suka kamu. Melihatmu aku tahu aku tidak akan sendirian lagi. Sejak pertama kali aku melihatmu, kamu telah tersembunyi di setiap sudut hidupku. Aku peduli dengan setiap gerakanmu. Setiap kali kamu memandangku. Haha. Betapa beruntungnya aku. Aku menemukan hubungan antara kita. Biarkan peluit menjadi suaramu. 3 tahun yang lalu, aku membawa GPSY Grace favoritmu dan tak sabar untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi aku kehilangan ingatanku tentangmu. Karena kesalahpahamanku tentang ayahmu. Dalam 3 tahun terakhir, aku kurang memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup untukmu. Dan bahkan menyebabkanmu banyak luka. Dan ini juga membuatku jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Aku tidak mengerti mengapa ini terjadi sebelumnya. Sampai aku menyadari bahwa, bahkan jika aku kehilangan ingatanku, aku tetap akan secara naluriah peduli padamu. Bahkan aku perlahan menemukan bahwa, aku tidak bisa hidup tanpamu. Meskipun kamu tidak bisa bicara, tapi tidak masalah. Biarkan aku menjadi suaramu. Ini yang ingin aku katakan padamu 3 tahun lalu. Bagaimana sekarang? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku sekarang tahu bahwa bahasa Gypsopila adalah untuk menjagamu diam-diam. Selalu menemani bunga yang paling indah. Jadi yang ingin aku katakan adalah, aku ingin selalu melindungimu. Dan menemanimu. Maukah kamu? Maukah kamu? Aku mau.